Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat cilik, setelah beberapa lama kota Madinah terbebas dari kaum Yahudi yang licik dan berkhianat, hingga pada suatu malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa beliau dan para sahabat memasuki Masjidil Haram di Makkah dalam keadaan aman. Lantas Nabi pun memberitahukan kepada sahabat bahwa beliau bermaksud melaksanakan umroh ke Mekah. Nabi berangkat bersama kaum muhajirin dan ansor sebanyak kurang lebih 1.500 orang. Para sahabat pada saat itu tidak membawa senjata apa-apa selain pedang yang tetap berada dalam sarungnya, karena Rasulullah tidak suka membawa pedang terhunus sambil melakukan ibadah umrah. Tatkala orang-orang Quraisy Mekah mendengar Nabi dan para sahabatnya berangkat menuju Mekah, mereka bersepakat untuk mencegahnya. Mereka mengirim pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghadang kaum muslimin sebelum sampai di Mekah. Mendengar rencana penghadangan ini, Nabi pun berinisiatif untuk mengambil jalan lain yang memutar. Namun, ketika tiba di tempat yang bernama Thaniyatul Mirad, tiba-tiba unta Nabi yang bernama Qaswa tidak mau berjalan lagi. Nabi mendapat petunjuk bahwa Allah tidak menghendaki adanya peperangan yang pecah di Ka'bah. Allah tidak mau kesucian Ka'bah ternodai dengan peperangan lagi. Maka Nabi mengajak para sahabat berhenti di Hudaybiyah. Hudaybiyah sebenarnya adalah nama sebuah sumur di dekat Mekah. Namun, daerah di sekitarnya juga dinamai sama. Di sini orang Quraisy mengirim utusan yang menanyakan tujuan kedatangan Nabi. Mereka dengan tegas menolak kedatangan Nabi dan kaum muslimin dengan cara kekerasan. Lantas, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim utusan beliau, yakni sahabat Utsman bin Affan, untuk pergi menemui orang-orang Quraisy dan menyampaikan maksud kedatangan beliau ke Makkah. Setelah menyampaikan maksud kedatangan Nabi kepada orang-orang Quraisy, rupanya Utsman tidak diizinkan langsung pulang. Ia ditahan di Mekah oleh orang-orang Quraisy sehingga tersiar kabar di kalangan muslimin bahwa Utsman telah dibunuh. Mendengar kabar ini, Nabi Muhammad pun memutuskan untuk membalas mereka dengan perang. Nabi Muhammad SAW lantas mengajak sahabat-sahabatnya untuk bersumpah setia kepada beliau dan bersedia membela beliau serta Islam hingga titik darah penghabisan. Para sahabat menyambut ajakan beliau dan mereka bersumpah kepada Nabi di bawah sebuah pohon yang terdapat di tempat itu. Selanjutnya, pohon itu dinamakan Syajaratul Ridwan, dan sumpah tersebut disebut dengan Bai'atur Ridwan. Kelak, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pohon ini ditebang karena banyak yang mencari berkah dari pohon ini. Sahabat cilik, berita tentang sumpah setia para sahabat hingga titik darah penghabisan ini didengar oleh orang-orang Quraisy sehingga mereka merasa takut.
Namun sebelumnya mereka sudah terlanjur mengirimkan 50 tentara untuk menyerang perkemahan muslimin saat mereka lengah. Tetapi kaum muslimin sama sekali tidak lengah, sahabat cilik. Rombongan licik ini ditangkap oleh patroli yang dikomandani oleh sahabat Muhammad bin Maslamah. Setelah kejadian ini, orang-orang Quraisy pun merasa marah dan mengirimkan sepasukan tentara untuk menyerang muslimin di Hudaybiyah. Terjadilah pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Sahabat cilik, sejak terjadinya pertempuran itu, orang-orang Quraisy merasa semakin takut terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka mengirimkan seorang utusan yang bernama Suhail bin Amr. Mereka menawarkan perjanjian perdamaian dengan muslimin dengan syarat-syarat sebagai berikut. Perhatikan ya sahabat cilik, ini isi perjanjian Hudaybiyah. 1. Kaum muslimin dan orang Quraisy mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Orang Mekah yang datang kepada muslimin di Madinah harus dikembalikan lagi ke Mekah. Sementara jika ada muslimin di Madinah yang pergi ke Mekah, orang Quraisy tidak wajib mengembalikan lagi ke Madinah. 3. Nabi Muhammad dan kaum muslimin diminta kembali tanpa melakukan umroh tahun ini. Beliau boleh datang lagi tahun depan dan hanya boleh tinggal selama 3 hari di dalam kota Mekah, dan para sahabat tidak diperkenankan membawa senjata apapun selain pedang yang disarungkan. 4. Barang siapa yang ingin mengadakan perjanjian persekutuan dengan Nabi Muhammad atau dengan orang Quraisy, ia boleh melakukannya. Sahabat cilik, syarat-syarat tersebut ditulis oleh kedua belah pihak. Sebagai juru tulis Nabi Muhammad adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW menyetujui syarat-syarat perjanjian tersebut, sekalipun banyak di kalangan sahabat yang merasa kurang puas karena perjanjian tersebut banyak merugikan kaum muslimin. Namun Nabi tidak pernah bertindak dengan akal pikiran beliau sendiri. Beliau adalah seorang nabi yang selalu mendapat petunjuk Allah dalam setiap perbuatannya. Dengan adanya perjanjian ini, maka terciptalah perdamaian antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Keadaan ini akan memungkinkan orang-orang kafir bergaul dengan orang-orang Islam, sehingga dakwah bisa merambah pada orang-orang kafir itu dengan cara yang damai. Ya, dengan perjanjian ini agama Islam justru bertambah berkembang dengan pesat. Demikian akhir perang Hudaybiyah, sahabat cilik. Dan pada seri berikutnya kita akan mendengarkan kisah perang berikutnya, yaitu perang Khaybar. Sampai jumpa lagi pada kisah berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.